Cerita dibuka dengan protagonis kita, yaitu Ryota Sato yang tiba-tiba melek di sebuah dungeon yang entah dari mana asalnya. Terus belum sempat dia ngumpulin nyawa, udah ada seorang gadis yang lagi nongkrong di atasnya, merhatiin dia dengan muka bingung. Gadis itu yang kelihatannya kaget setengah mati nyeletuk heran kenapa seekor slime bisa ngedrop manusia. Menurutnya ini aneh banget, soalnya biasanya monster unyu-unyu itu cuma ngedrop tauge. Ryota yang otaknya masih nge-lag cuma bisa pasang tampang cengok, sama sekali gak ngerti apa yang dibicarain sama cewek ini. Nah gadis itu kemudian ngenalin diri, namanya adalah Emily Brown. Biar Ryota nggak bingung lagi, Emily mutusin buat ngasih demo langsung. Dia langsung maju ngelawan slime lain. Meskipun HP-nya sempat berkurang setengah, gokil juga slime bisa sesakit itu. Dia berhasil ngalahin monster itu dengan palu raksasanya yang kelihatan berat banget. Lalu slime itu pun lenyap. Dan bener aja, yang muncul adalah setumpuk tauge. Disinilah Ryota sadar kalau dia kayaknya nggak lagi ada di bumi. Emily ngejelasin kalau mereka ada di lantai pertama dungeon bernama Telulu, dan semua slime di sini emang cuma ngasih tauge. Di dunia ini, semua hal itu adalah barang jatuhan alias drop dari monster. Konsep yang bener-bener di luar nalar. Lalu mereka pun lanjut jalan menyusuri labirin. Sambil jalan, Ryota bertanya-tanya kenapa Emily cuma fokus ngeburu slime. Emily dengan santai ngejawab kalau di lantai satu ini emang isinya cuma slime doang, dan dia sendiri masih terlalu cupu buat naik ke lantai 2. Penasaran, Ryota ngikutin Emily ke sebuah papan status yang bisa nampilin statistik mereka. Ini tuh persis kayak di game. Di papan itu kelihatan kalau Emily baru level 3 dengan statistik yang jujur aja biasa banget. Ryota jadi mikir ini beneran kayak di video game. Matanya lalu tertuju pada halaman kedua di papan status. Emily menjelaskan kalau halaman itu nunjukin status drop miliknya. Ternyata semua status drop Emily ada di peringkat F, kecuali untuk tanaman yang sedikit lebih baik di peringkat E. Itulah alasannya kenapa dia jadi petani tauge di dungeon ini. Sekarang giliran Ryota. Dengan penuh harap dia ngecek statistiknya sendiri. Tapi harapannya langsung ambiar pas ngeliat semua statistiknya mentok di peringkat F. Dan levelnya kekunci di level 1. Udah putus asa, dia iseng ngecek halaman kedua. Matanya langsung melotot. Semua status dropnya ada di peringkat S cuy. Emily yang gak begitu paham ngira statistik Ryota ini jelek banget. Logikanya, huruf S kan jauh banget di urutan alfabet setelah F. Tapi Ryota yang otaknya gamer sejati langsung mikir kalau S itu biasanya singkatan dari super, spesial, atau pokoknya peringkat dewa lah. Tanpa buang waktu, dia pun mutusin buat ngebuktiin teorinya. Dia di sini butuh senjata. Emily pun nawarin palunya, tapi Ryota di sini bahkan gak kuat buat ngangkat itu. Akhirnya Emily ngasih dia tombak bambu yang lebih ringan. Gak lama kemudian seekor slime nyamperin mereka. Dengan susah payah dan gerakan yang kaku, Ryota akhirnya berhasil ngalahin slime itu. Dan hasil dropnya bukan lagi setumpuk tauge, tapi udah kayak satu truk tauge yang tumpah di depan mereka. Emily cuma bisa melongo. Seumur-umur, dia belum pernah ngeliat drop sebanyak itu. Di momen inilah Ryota 100% yakin kalau peringkat S miliknya adalah sebuah anugerah. Setelah pertarungan sengit, meskipun cuma ngelawan slime doang, perut Ryota tiba-tiba keroncongan. Emily yang baik hati pun mutusin buat masakin dia makanan dari tauge yang baru mereka panen. Rasanya enak banget. Ryota yang kelaparan langsung lahap masakan itu tanpa sisa. Emily kemudian nawarin semangkuk sup. Tapi anehnya, setelah nyobain sup itu, Ryota malah nangis. Emily jadi panik, ngira supnya gak enak. Tapi Ryota buru-buru ngejelasin kalau sup itu justru enak banget. Rasanya ngingetin dia sama kehidupan lamanya, dimana dia banting tulang kerja tanpa henti, tapi cuma bisa makan makanan dingin dari minimarket. Sampai akhirnya dia pingsan karena kecapean dan bangun-bangun udah ada di dunia ini. Melihat Ryota yang rapuh, Emily langsung meluk dia dan nenangin dia. Lalu dia bilang kalau semua kerja kerasnya pasti akan terbayar. Setelah tenang, Ryota sadar dia butuh tempat tinggal. Emily pun ngasih tahu tentang kota terdekat di mana ada sebuah penginapan. Ryota baru tahu kalau Emily selama ini tidur di dungeon karena gak punya cukup uang buat sewa kamar. Sebelum pergi, Emily dengan baik hati ngebiarin Ryota nyimpen tombak bambu itu. Sesampainya di kota, Ryota belajar lebih banyak soal dunia baru ini. Mata uang di sini disebut piro. Dia berhasil ngejual semua taugenya dan ngedapetin 200 piro. Tapi dia langsung sadar kalau hidup di sini mahal banget. Harga makanan di sini itu rata-rata 500 piro dan penginapan semalam aja itu 2000 piro. Alhasil, Ryota pun memulai rutinitas barunya, yaitu nge-grinding slime di dungeon, ngejual tauge, dan ngedapetin duit.
Singkat cerita, setelah 3 hari kerja keras, dia pun nyamperin Emily dan ngajak dia ke sebuah rumah yang udah dia sewa. Rumahnya emang agak kumuh, tapi Ryota dengan bangga nyerahin kuncinya ke Emily. Biaya sewanya yaitu 20.000 piro sebulan. Emily langsung panik ngedenger angkanya, tapi Ryota nenangin dia dan bilang kalau dia yang bakal nanggung semua biayanya. Emily merasa gak enak menerima kebaikan sebesar itu, tapi Ryota bersikeras kalau ini adalah ucapan terima kasihnya buat sup hangat tempo hari. Saat itulah Emily ngeliat tangan Ryota yang lecet dan kantong mata yang menghitam. Akhirnya dia pun ngajak Ryota buat tinggal bareng dengan alasan dia pengen terus masakin makanan enak buat si Ryota. Keesokan harinya Ryota pergi ke toko Subameno Ongaeshi buat nukerin tauge-nya. Cewek penjaga konter yang bernama Eve sampai takjub melihat tumpukan tauge yang dibawa sama Ryota. Ryota cerita kalau dia berencana ke lantai 2 buat nyari drop yang lebih bagus. Eva pun di sini ngasih info kalau monster di sana ngedrop portal. Dia juga nyeletuk soal kemunculan dungeon baru bernama Nyonium. Dan katanya kelompok terkuat di kota Shikuro yaitu Neptunus lagi nyelidikin tempat itu. Sebelum Ryota pergi, Eva ini sempat-sempatnya ngajak dia kencan, tapi dengan halus Ryota nolak ajakan itu. Pas pulang, Ryota kaget banget ngeliat rumahnya udah bersih kinclong. Emily pun langsung nyambut dia dengan handuk hangat dan secangkir teh. Ryota nyuruh Emily istirahat, tapi Emily bilang kalau dia seneng ngerjain pekerjaan rumah. Ryota kemudian nyebutin soal dungeon Union, tapi kata Emily, dungeon itu kabarnya gak berguna karena sama sekali gak ada dropnya. Tentu aja jiwa petualang Ryota langsung terpanggil. Dia mutusin buat ngecek Union sendirian. Di dalam dungeon yang lebih mirip gua itu, tas sesosok rangka tiba-tiba muncul dan nyerang dia. Terangannya meleset dan malah ngancurin pilar di sampingnya Ryota. Ryota nyoba nyerang balik, tapi sialnya tombaknya malah nyangkut di tulang rusuk kerangka itu. Untungnya ada pilar lain persis di belakang si kerangka. Dengan cerdik, Ryota pun mendorong kerangka itu sampai roboh di atas pilar. Hal itu pun membuatnya gak bisa bergerak. Di saat itulah Ryota nusuk kerangka itu berkali-kali sampai hancur. Ajaibnya, kerangka itu ngedrop sebutir benih bercahaya. Pas Ryota ngambil benih itu, sebuah suara misterius bergema di kepalanya, memberitahu kalau HP maksimalnya telah meningkat. Penasaran, Ryota dan Emily balik ke papan status. Mereka berdua kaget bukan main pas ngeliat status HP Ryota udah naik ke peringkat C. Emily seneng banget, sementara Ryota langsung semangat buat ngeburu lebih banyak kerangka. Dia ngajak Emily ikut, dan mereka pun nemuin fakta menarik, yang mana kerangka yang dikalahin Emily sama sekali gak ngedrop benih apapun. Bahkan Emily juga gak bisa ngambil benih yang jatuh dari hasil buruan Ryota. Disinilah Ryota menyimpulkan satu hal, Nyonium bukanlah dungeon biasa. Wix, ini adalah dungeon peringkat statistik yang sepertinya cuma berlaku buat dia doang, sang pemilik status drop peringkat S. Scene balik ke rumah. Sambil menikmati makan malam masakan Emily, Ryota pun ngobrol santai. Dia ngasih tahu Emily soal rencananya buat nyoba peruntungan di lantai 2 dungeon Telulu. Sontak, Emily langsung pasang muka khawatir. Dia ngingetin Ryota buat gak gegabah, karena monster di lantai atas jelas lebih sangar. Di sini Ryota pun nenangin dia dan berjanji bakal pulang sebelum maghrib, gak bakal keluyuran. Keesokan harinya, saat di dungeon, Ryota berhadapan langsung dengan slime dari lantai 2. Slime itu berhasil memukul dia, tapi Ryota cuma ngerasa kayak dikelitikin doang gitu. Berkat status HP-nya yang sekarang udah setebal baja, serangan cupu kayak gitu gak ada artinya. Dengan mudah dia ngalahin slime itu. Dan muncullah sebuah wortel dengan ukuran yang super jumbo. Gak normal banget lah. Saat dia lagi kagum sama hasil panennya, seekor slime lain mendekat. Tapi sebelum sempat nyerang, slime itu tiba-tiba kena bola api dan langsung lenyap. Dari balik tikungan, muncul 3 orang pria yang ngambil wortel dari slime yang barusan mereka kalahkan. Wortelnya kelihatan lebih kecil dari punyanya Ryota. Gerombolan ini pun langsung ngejek Ryota. Salah satu dari mereka ngeluarin alat aneh buat mindai status Ryota. Dan pas ngeliat levelnya cuma 1, mereka ketawa ngakak sebelum akhirnya pergi gitu aja ninggalin Ryota. Ryota yang jelas-jelas kesel cuma bisa diem. Tapi tiba-tiba seorang gadis muncul di belakangnya entah dari mana. Pakaiannya aneh, dan yang paling nyolok, dia punya telinga kelinci. Tanpa babi bu, cewek itu pun nanya apa bener Ryota ini level 1. Terus dia pun langsung melayangkan pukulan karate ke kepalanya sambil ngomel kalau dia benci banget sama orang yang punya level rendah. Anehnya, Ryota ini gak ngerasain sakit sama sekali. Cewek itu pun kelihatan kaget, dan karena bingung harus ngapain lagi, dia cuma bisa pergi dengan muka cengonya itu. Sesampainya di rumah, Emily pun melongo ngeliat ukuran wortel yang dibawa sama Ryota. Ryota dengan bangga cerita kalau dia ngedapetin 8.000 piro dari hasil jual wortel di toko Subameno Ongaeshi.
Di sini dia pun mulai ngerasa bisa jadi sultan di dunia ini. Lalu tiba-tiba ada yang ngeketuk pintu. Ternyata itu si cewek bertelinga kelinci tadi. Dia ngelakuin hal yang sama persis, yaitu mukul kepala Ryota sambil ngomel benci orang yang punya level rendah. Tapi lagi-lagi Ryota gak bergeming. Ngelihat serangannya gak mempan, cewek itu mendadak ganti mode. Tingkahnya jadi aneh dan dia malah ngaku cinta sama Ryota. Emily yang nonton dari tadi cuma bisa nanya ke Ryota, siapa cewek aneh ini? Biar lebih meyakinkan, cewek itu nyeret seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat, terus mukul kepalanya dengan cara yang sama. Di sini orang itu pun langsung pingsan di tempat. Dia pun nanya ke Ryota kenapa pukulannya gak ngaruh. Ryota mulai curiga, ini pasti gara-gara status HP-nya yang udah selevel dewa. Ryota balik nanya kenapa dia nyamperin ke sini. Cewek itu pun ngeluarin wortel raksasa dari balik bajunya. Ternyata pas Ryota diserang gerombolan tadi, salah satu wortelnya jatuh dan cewek inilah yang mungut. Dia bilang ke Ryota kalau dia pengen wortel kayak gitu lebih banyak lagi. Matanya pun langsung berbinar pas ngeliat tumpukan wortel di dalam rumah. Emily yang emang dasarnya baik hati nawarin cewek itu buat makan bareng. Dia bahkan ngajarin cara bikin mie wortel dengan saus wortel plus sup wortel. Pokoknya serba wortel lah. Cewek itu cuma bisa ngecas ngeliat makanan lezat di depannya. Akhirnya mereka bertiga makan bareng. Cewek itu gak henti-hentinya muji masakan Emily. Selesai makan, dia langsung pamit pergi gitu aja. Malamnya, Ryota kembali menyelinap ke Nyonium. Kali ini ke lantai 2, bertekad buat jadi lebih kuat lagi. Gak lama, sesosok zombie pun muncul. Dengan gagah berani, Ryota nyerang. Tapi sialnya, tombak babunya malah patah. Gak bisa nakal, Ryota akhirnya ngalahin zombie itu pakai tangan kosong dengan menggunakan kombinasi pukulan dan juga tendangan. Di sini zombie itu pun ngedrop sebutir benih. Di sini suara misterius kembali terdengar, memberitahunya kalau statistik kekuatannya naik 1 poin. Di tengah momen epic itu, Ryota keganggu sama suara lain. Pas dia ngelihat ke atas, ternyata si cewek kelinci itu udah ngawasin dia dari tadi. Dia pun lompat turun dan untuk ketiga kalinya mukul kepala Ryota sambil nanya soal drop yang barusan. Ryota yang gak mau rahasia status S-nya kebongkar, mutusin buat pura-pura bego aja gitu. Cewek itu pun akhirnya ganti topik dan nagih sebuah wortel. Ryota bilang dia lagi gak punya. Karena cewek itu maksa pengen pergi ke Telulu buat nyari, Ryota pun nyuruh dia buat nunggu di toko Subame no Ongaishi. Beberapa waktu kemudian, Ryota tiba di toko dengan setumpuk wortel besar. Orang-orang langsung ngerumunin dia pas ngeliat dia jalan ke arah si cewek kelinci. Ryota ngasih 1 wortel, dan kerumunan itu langsung heboh pas ngeliat cewek itu dengan lahapnya ngunyah wortel mentah-mentah coy. Eve, si pemilik toko, langsung lari nyamperin Ryota. Tanpa basa-basi, dia nawarin buat beli semua wortel Ryota dengan harga 2 kali lipat. Eve ngejelasin kalau cewek bertelinga kelinci itu namanya adalah Celeste, seorang petualang yang udah terkenal banget. Pukulan karatenya yang khas saking kuatnya bisa ngebelah batu besar. Selain itu, dia juga seorang ahli wortel sejati. Wortel apapun yang dia setujui dan makan, harganya bakal meroket. Eve pun nawarin harga gila, yaitu 15.000 piro untuk setiap wortel. Ryota pun kaget setengah mati. Dia coba ngucapin terima kasih ke Celeste, tapi Celeste cuma minta lebih banyak wortel. Ryota bilang wortelnya udah habis, dan di sini Celeste pun siap-siap buat mukul dia lagi. Tapi kali ini Ryota berhasil nahan tangannya. Di sini Celeste terus merengek minta wortel, dan Ryota akhirnya janji bakal bawain lagi besok. Hal itu membuat Celeste sedikit kesel, tapi akhirnya dia pergi juga. Cerita berlanjut di lantai 2 Telulu, di mana Ryota dan Emily lagi santai-santai. Merasa sedikit bosen, Ryota mutusin buat jalan-jalan sebentar. Gak jauh dari sana, dia ngedenger suara pertarungan dan nemuin 2 petualang lagi puntang-panting ngelawan seekor slime. Kelihatannya mereka udah capek banget. Lalu tiba-tiba kapten mereka, seorang pria tua yang galak, datang. Anak buahnya langsung nahan slime itu, dan si kapten dengan gampang ngabisin monster itu dan ngambil wortelnya. Bukannya ngasih istirahat, dia malah ngomelin anak buahnya karena terlalu lemah. Katanya, dia bersikap keras biar mereka jadi lebih kuat. Pas mereka pergi, Ryota jadi teringat sama bos-bos toksik di kehidupan lamanya yang suka nyuruh kerja Rodi dengan alasan demi kebaikan kamu juga. Hal semacam gini, mentalitas kuno emang ada di mana-mana gitu. Gak lama, Emily nyamperin Ryota sambil ngebawa kotak makan siang. Pas mereka baru mau gelar tikar piknik, tiba-tiba Celeste lari nyamperin mereka dengan muka super semangat, udah siap nyerbu masakannya si Emily.
Akhirnya mereka pun makan siang bertiga dengan sangat gembira. Tapi suasana damai itu keganggu sama suara omelan. Ternyata itu rombongan si Kapten Galak yang tadi. Si Kapten ngeliat mereka dengan tatapan jijik, seolah-olah piknik di dungeon itu dosa yang sangat besar gitu. Dia ngasih ceramah ke anak buahnya buat jangan jadi pemalas kayak Ryota dan kawan-kawan. Menurutnya, kualitas drop itu tergantung sama seberapa besar usaha yang dikeluarin. Nah, ngedenger itu Celeste gak terima. Dia langsung lompat ke arah mereka, gak pakai permisi, motek wortel raksasa jadi dua, dan nyupelin paksa ke mulut anak buah si Kapten. Sambil ngunyah, mereka sadar kalau wortel itu emang enak banget. Celeste pun bilang ke si Kapten kalau wortel enak ya tetap enak, gak perlu pakai kerja keras segala. Si Kapten di sini udah siap buat meledak gitu, tapi untungnya anak buahnya nahan dia dan nyari dia buat pergi. Di lain hari di toko Tsubame, Ryota curhat ke Eve kalau mereka kewalahan ngebawa hasil panennya. Eve pun ngasih saran jenius, yaitu beli gerobak ajaib. Mereka pun langsung pergi ke sebuah toko di mana mereka disambut sama gadis kecil di counter. Dia manggil ayahnya dan seorang pria tua keluar dari belakang. Pria itu merekomendasikan gerobak canggih yang punya sistem deteksi monster. Ryota dan Emily udah kepincut, tapi semangat mereka langsung anjlok pas denger harganya, yaitu 10 juta piro. Harga yang bikin ginjal mau copot. Gerobak lain di toko itu harganya juga jutaan. Alhasil mereka pulang dengan tangan hampa dan hati yang merana gitu. Lalu tiba-tiba suasana kota jadi ricuh. Orang-orang teriak-teriak soal kemunculan Stray alias monster liar. Emily ngejelasin kalau Stray itu monster yang muncul kalau ada drop yang dibiarin kelamaan di tempat yang sepi. Masalahnya, Stray ini gak punya drop sama sekali. Jadi para petualang ogah gitu buat melawan itu. Soalnya gak ada cuannya. Ryota ngeliat ke atas dan matanya melotot. Seekor gorila raksasa lagi ngamuk di tengah kota. Para petualang yang tadinya gagah sekarang malah lari tunggang langgang. Di tengah kekacauan itu, Ryota ngedenger jeritan. Itu adalah Eve. Dia jatuh dan si gorila udah siap ngelayangin tinju. Tanpa pikir panjang, Ryota pun langsung melesat dari tameng hidup dan berhasil nahan tinju raksasa itu. Gak lama, Celeste datang bawa bala bantuan. Ryota nyuruh Eve buat mundur dan bilang kalau dia yang bakal ngurus monster ini. Dia pun langsung nyerang si gorila. Gorila itu ngangkat batu besar buat dilempar, tapi Emily dengan sigap ngancurin batu itu pakai palunya. Para petualang lain bantu nyerang kaki dan tangan gorila, sementara Ryota melompat ke depan, nyeruduk si gorila sebelum ngasih pukulan pamungkas. Di sini penonton pun bersorak-sorai merayakan Ryota sebagai pahlawan kota. Untuk pertama kalinya, Ryota ngerasain gimana senengnya ngedapetin penghargaan. Tiba-tiba dia ngedenger suara lonceng khas drop item. Pas dicek, gorila itu ngedrop sebuah pistol, sebuah senjata modern yang harusnya gak ada di dunia ini. Penasaran, Ryota langsung cabut ke Nyonium. Dia ngecek statusnya dan ngeliat kalau kekuatannya udah naik ke peringkat C. Dengan pistol di tangan, dia pun masuk ke dungeon. Seekor zombie muncul dan Ryota langsung nembak. Tembakan pertama ngancurin bahunya, dan di tembakan kedua langsung bikin si zombie itu langsung KO. One shot, one kill. Pistol itu bener-bener OP banget. Tapi dia sadar pelurunya terbatas, jadi dia harus pinter-pinter ngirit pelurunya. Kembali ke Telulu, seekor slime loncat ke arah Emily. Dengan santai, Ryota nembak slime itu di udara. Emily kagum banget sama senjata baru Ryota. Sambil makan siang, Ryota bilang dia mau ngecek lantai berikutnya. Mereka baru sadar kalau Celeste gak datang makan siang di hari itu. Mungkin dia lagi sibuk. Mereka pun masuk ke lantai 3. Monster di sini namanya Cocker Slam dan dia ngedrop sebuah labu. Pas Ryota ngeliat bentuknya, dia langsung jijik. Monster-monster itu lari-larian di dinding, mirip banget sama kecoa. Tiba-tiba Emily mukul lantai pakai palunya dengan senyum yang agak mengerikan. Bilang kalau dia pengen ngebunuh semua Cocker Slam itu. Emily dengan brutalnya ngabisin satu monster dan mereka pun ngumpulin labu dari dropnya. Ngeri ngeliat sisi gelap Emily, Ryota ngajak balik ke atas. Tapi di jalan mereka malah ketemu gerombolan Cocker Slam lagi. Melihat itu, Emily kayak kesurupan. Mode rambunya kumat. Ryota yang panik nyuruh Emily buat tenang dan bilang biar dia yang urus. Dia pun mulai nembakin monster-monster itu sambil dalam hati berdoa supaya Emily gak kehilangan akal sehatnya. Setelah semua monster kalah, mereka pusing mikirin cara ngebawa semua labu raksasa hasil drop Ryota. Lalu tiba-tiba Emily mulai aneh lagi, pengen ngebunuh lebih banyak Cocker Slam lagi. Sebuah ledakan di pintu masuk bikin Ryota mental bareng labu-labunya. Ternyata itu
adalah Celeste. Dia datang buat nagih jatah wortelnya. Untungnya Emily udah nyiapin satu ransel penuh buat dia. Singkatnya, setelah mereka ngejual labu, mereka balik lagi buat ngambil sisa hasil buruan. Tapi labu-labu itu udah setengah dimakan. Emily curiga ini ulah dari Cooker Slam. Dia pun ngehancurin salah satu labu yang rusak. Dan bener aja, kegerombolan Cooker Slam keluar dari dalamnya. Emily pun ngamuk sejadi-jadinya. Takut Emily kenapa-kenapa, Ryota ngeluarin pistolnya dan nembakin semua monster sampai pelurunya habis. Dia teriak nyuruh Emily sabar sambil ngabisin sisa monster pakai tangan kosong. Pada akhirnya semua Cooker Slam pun musnah. Emily di sini minta maaf karena udah lepas kendali. Lalu tiba-tiba Ryota ngedenger suara lonceng drop. Ternyata monster-monster itu ngedrop lebih banyak peluru. Di toko, Eve ngejelasin kalau stray muncul dari drop yang ditinggal di luar dungeon. Otak Ryota langsung jalan. Dia mikir gimana kalau dia sengaja mancing stray muncul buat farming peluru. Dia pun tenggelam dalam pikirannya. Bahkan sampai gak sadar Eve lagi-lagi ngajak dia kencan. Ryota langsung bereksperimen ninggalin wortel di tempat yang sepi. Tapi yang muncul malah Celeste yang dengan senangnya makan umpan itu. Dia nyoba lagi, dan kali ini seekor slime yang muncul. Ryota langsung membunuhnya, dan slime itu ngedrop sebuah peluru. Eksperimennya berhasil. Dia pun jadi penasaran apa yang bakal terjadi kalau dia nyoba hal yang sama pakai benih peningkat statistik dari Nyonium. Ini merupakan sebuah ide gila yang baru aja lahir. Kembali ke Nyonium, Ryota lagi sibuk kotak-atik. Dia nyoba buat mancing stray pakai benih peningkat statistik, berharap ada keajaiban. Tapi hasilnya nihil. Benih-benih itu cuma lenyap gitu aja di tangannya. Dia pun jadi sedikit kecewa. Pas mau pulang, seekor kerangka tiba-tiba muncul dan ngagetin dia. Setelah sedikit bergulat, Ryota berhasil nendang kerangka itu keluar dari pintu masuk dungeon. Dia ngira monster itu bakal jadi stray. Tapi anehnya, kerangka itu langsung lenyap di udara. Bingung, dia nanya ke Eve di tokonya. Eve ngejelasin kalau monster emang bakal langsung lenyap kalau ninggalin zona dungeon mereka. Bahkan pindah lantai aja mereka gak bisa gitu. Di tengah obrolan, Eve mulai malu-malu mau muji Ryota. Tapi Ryota keburu pamit pergi, ninggalin Eve yang tersipu sendirian. Disinilah ide gila Ryota muncul. Dia balik ke Nyonium dan berdiri di depan pintu masuk. Pas seekor kerangka ngedeketin dia pun nendang. Ryota ngeluncurin monster itu keluar. Sebelum kerangka itu sempat lenyap, dia nembak monster itu duluan. Lalu sebuah suara misterius pun memberitahunya kalau dia ngedapetin peluru pembeku. Nah, di sini dia sadar kalau dia baru aja nemuin cara crafting yang baru. Dia langsung nyoba peluru itu ke pohon terdekat dan pohon itu langsung terbungkus sama es. Di teluru, dia ngasih demo ke Emily. Dia nembak seekor slime, ngebekuinya jadi es batu dan Emily tinggal ngancurinya. Emily jelas takjub. Ryota ngejelasin kalau peluru ini langka dan susah didapat, jadi dia gak bisa sering-sering pakai. Suatu hari di jalur pergunungan, mereka ketemu dua orang lagi adu mulut. Seorang pria minta tolong Ryota buat ngambil kargo yang jatuh ke jurang. Tapi si wanita ngelarang keras. Katanya kargo itu udah kelamaan ditinggal dan bisa mancing stray. Wanita itu udah siap ngebakar kargo itu pakai bola api. Tapi si pria nahan, bilang kalau isi kargo itu parfum mahal. Mereka pun berdebat lagi sampai si pria entah kenapa coba mukul si wanita tapi meleset. Ternyata si pria barusan kerasukan monster bernama Femini. Si wanita yang ternyata seorang pengawal ngejelasin kalau monster itu pakai tubuh manusia buat berkembang biak. Ryota langsung nembak monster itu, ngebebasin si pria yang langsung pingsan. Si pengawal nyuruh mereka lari bawa pria itu karena bakal lebih banyak Femini yang muncul. Dia udah siap ngorbanin dirinya. Momen itu ngingetin Ryota lagi sama masa lalunya, dimana dia gak bisa nolong rekan kerjanya yang lagi susah. Kali ini dia gak mau diem aja. Dia mutusin buat bantu. Ryota pun ngeluarin pistolnya, ngegunain peluru pembeku buat jadiin para Femini es loli. Sementara Emily dengan sekali pukul ngehancurin mereka. Ini merupakan combo maut. Si pengawal jelas berterima kasih banget karena udah diselamatin. Malamnya mereka ngecek status Emily dan kaget. Statistiknya naik drastis setelah ngalahin para Femini. Dia seneng banget dan berterima kasih ke Ryota. Gak lama setelah itu mereka ketemu monster langka. Ryota pun berhasil ngalahinnya dan ngedapetin drop kalung spesial. Dia ngasih kalung itu ke Emily. Ternyata kalung itu punya efek menggandakan drop item. Sekarang Emily bisa jadi mesin pencari uang yang lebih efisien. Dengan penghasilan mereka yang makin gede, Ryota mulai mikir buat pindah ke rumah yang lebih bagus. Di toko Tsubame, Ryota bawa hasil panen baru, yaitu sebuah rebung. Eve bingung nentuin harganya.
Lalu tiba-tiba seorang gadis nyamperin mereka dan minta izin buat nyicipin rebungnya. Tanpa ragu dia ngiris rebung itu dan langsung nyicipin itu mentah-mentah. Katanya rasanya enak banget. Dia pun nawarin buat beli semua rebung itu. Dia ngasih Ryota 20.000 piro sebagai tanda terima kasih. Harga yang sangat-sangat tinggi. Eve pun berbisik ke Ryota ngasih tahu kalau cewek itu adalah Eri, seorang ahli kuliner yang udah terkenal banget. Sama kayak sales buat wortel, makanan apapun yang divalidasi sama Eri, harganya bakal meroket. Ngeliat peluang bisnis, Eve langsung nawarin Ryota kontrak eksklusif buat jualan rebung bermerek. Tentu aja Ryota langsung setuju. Kembali ke Nyonium, Ryota ngeliat seorang putri bernama Margaret lagi ngelawan kerangka. Putri itu dengan elegan menebas kepala monster itu, dan sebuah gerobak ajaib langsung nyimpen kepala itu. Rekannya ngejelasin kalau monster di Nyonium ngedrop udara, dan Putri Margaret menjualnya dalam bentuk kotak udara yang jadi produk terlaris. Gerobak ajaib itu ngebantu mereka ngebawa lebih banyak kotak. Melihat itu, keinginan Ryota buat punya gerobak pun muncul lagi. Malamnya, Ryota dan Emily diskusi buat beli rumah dulu atau gerobak dulu. Emily dengan bijak berpendapat kalau gerobak bakal ngebantu mereka nabung lebih cepat buat beli rumah impian mereka. Ryota pun di sini setuju. Keesokan harinya mereka balik ke toko gerobak, tapi malah nemuin si gadis kecil lagi nangis. Ayahnya ternyata belum pulang dari janjian berbahaya bernama arsenik. Tanpa pikir dua kali, mereka langsung berangkat nyusul. Di dalam arsenik, monster-monsternya kebal sama pelurunya Ryota. Jadi Emily yang maju dan ngebantai mereka semua. Mereka di sini pun akhirnya nemuin si pemilik toko lagi tidur nyenyak di lantai dungeon. Setelah dibangunin pakai gitaran palu Emily, dia ngejelasin kalau dia lagi nyari batu ringan buat gerobak barunya. Masalahnya, batu itu ada di monster batu terbang yang susah buat dijangkau. Ryota pun ngedapetin ide. Dia ngangkat Emily dan Emily mengayunkan palunya, ngancurin monster itu. Dropnya adalah mawar biru. Si pemilik toko sengaja ngebiarin mawar itu jadi stray, yang kemudian berubah jadi batu ringan yang melayang ke atas. Dia gagal nangkep, tapi Ryota dengan sigap nembak batu itu pakai peluru pembeku, ngebuatnya langsung jatuh. Sebagai ucapan terima kasih, pemilik toko itu ngasih gerobak ajaib barunya ke Ryota secara gratis. Dia bilang itu hadiah karena Ryota udah nyelamatin kota dari gorila. Dengan gerobak barunya, Ryota langsung panen rebung sampai kapasitas penuh dan ngebawanya ke Eve. Di sana, dia ngeliat seorang pria lagi marah-marah ke Eve soal harga. Pria itu nyoba nyerang Eve, tapi Ryota langsung ngebekuin tangannya. Buat ngebuktiin harga Eve itu adil, Ryota pun masukin barang pria itu ke gerobak ajaibnya yang punya fitur kalkulator harga otomatis. Hasilnya, persis seperti yang Eve tawarkan. Pria itu pun makin marah dan nyerang si Ryota. Tapi dengan gampangnya Ryota nampol dia sampai mental coy. Eve di sini berterima kasih dan curhat kalau dia mulai takut menjalankan bisnis sendirian. Ryota ngeyakinin dia kalau gak apa-apa minta bantuan dan sebagai balas budi dia bakal ngelindungin Eve. Lalu tiba-tiba Eve pun nyium pipi Ryota, ninggalin dia yang mukanya merah padam. Dengan gerobak ajaib, penghasilan mereka meroket jadi 200.000 piro sekali jalan. Mereka akhirnya punya cukup uang buat beli rumah baru. Pas lagi beres-beres, mereka jadi agak sedih karena banyak kenangan di rumah kumuh pertama mereka. Akhirnya mereka pun mutusin buat tetap nyewa tempat itu. Di keesokan harinya, di rumah baru mereka yang indah, Emily lagi nyiapin sarapan. Ryota bangun dan kaget setengah mati ngeliat Celeste udah duduk manis di meja makan. Gak ada yang tahu gimana caranya dia bisa masuk, tapi Emily cuma senyum, bilang kalau dia masak banyak. Akhirnya mereka bertiga plus satu penumpang gelap duduk bersama menikmati pagi pertama mereka di rumah baru yang nyaman ini. Petualangan mereka mungkin masih panjang, tapi untuk saat ini mereka akhirnya menemukan tempat yang bisa disebut sebagai rumah. Ryota kembali ke lantai satu Nyonium. Dengan santai dia nembakin mumi-mumi yang muncul, tapi gak lama kemudian pelurunya habis. Sambil ngumpulin benih bercahaya dari monster, suara di kepalanya memberitahu kalau statistik kecepatannya udah naik. Tiba-tiba seekor mumi nyergap dari belakang. Tanpa senjata, Ryota refleks bergulat, mendorong dan nendang mumi itu. Yang bikin dia kaget, mumi itu langsung kepotong jadi dua. Disitulah dia baru ingat, stat kekuatanku kan level S. Ternyata, bahkan tanpa pistol pun, dia udah cukup kuat buat ngadepin monster. Singkat cerita, pas lagi nongkrong di Tsubame, seorang pria berbadan besar bernama Neptunus tiba-tiba duduk di mejanya. Ryota bingung ada urusan apa orang ini. Ternyata Neptunus denger cerita
soal Ryota yang bisa nampol orang sampai mental dan jadi tertarik sama kekuatannya. Tanpa basa-basi, dia nantang Ryota buat panco. Dilihat dari auranya yang super percaya diri, Ryota jadi agak gugup, tapi akhirnya dia nerima tantangan itu. Pertandingan pun dimulai. Neptunus emang kuat banget. Ryota sempat kewalahan, tapi pada akhirnya dengan perjuangan yang keras, Ryota berhasil menang. Semua orang di bar pun melongo. Ryota baru ingat kalau Eve pernah cerita Neptunus ini adalah pemimpin organisasi terkuat di Shikuro. Di sini Neptunus pun minta tanding ulang, tapi Ryota nolak, nggak mau bikin keributan lebih lanjut. Nggak terima, Neptunus tiba-tiba berdiri dan mau nonjok si Ryota. Dengan sigap, Ryota pun ngebales pukulannya. Dan ya, Neptunus pun mental jauh coy. Bukannya marah, Neptunus malah bangkit sambil ketawa. Dia bilang suka sama Ryota dan ngajak dia buat gabung ke keluarganya. Tentu aja di sini Ryota menolak. Di rumah, Ryota cerita ke Emily kalau dia sama sekali gak tertarik gabung kelompok manapun. Dia udah seneng banget lah ngejalanin hidup yang sekarang bareng Emily. Emily di sisi lain takjub Neptunus sampai mau merekrutnya. Menurutnya, itu semua karena Ryota udah banyak nolong orang. Dengan mata berbinar, dia pun nyebut Ryota sebagai seorang pahlawan. Keesokan harinya di Nyonium, Ryota ketemu lagi sama anak buah Putri Margaret. Pria itu ngasih Ryota produk terbaru mereka, yaitu kotak Pandora. Kotak itu punya sistem auto loot yang bisa nyimpen drop item secara otomatis dan nampilin muka penemunya. Awalnya, Ryota nolak, tapi otaknya langsung nemuin cara jenius buat manfaatin kotak ini. Dia pun memulai metode farming level dewa. Dia masukin benih ke dalam kotak, ninggalin di tanah buat mancing stray kerangka, lalu ngalahin mereka. Kotak Pandora itu pun langsung nyimpen peluru pembeku yang jatuh, super efisien. Emily nemuin Ryota lagi ngulangin proses itu pakai item lain, mancing stray mumi dan zombie buat ngedapetin peluru api berwarna merah dan satu peluru misterius berwarna putih. Saat dia mau buka kotak terakhir, hawa dingin yang aneh tiba-tiba menyelimuti udara. Emily bilang itu adalah badai sihir. Menurut penjelasan Eve, badai sihir adalah fenomena langka yang menonaktifkan semua sihir, bahkan di dalam dungeon. Semua para petualang tipe penyihir terpaksa harus libur di hari itu. Di tengah kepanikan, seorang pria bernama Reyes lari masuk ke toko, minta tolong. Rekannya yang bernama Rosa kejebak di silikon. Itu adalah dungeon khusus buat pengguna sihir. Reyes udah muter-muter minta bantuan, tapi gak ada satupun petualang yang mau. Sampai dia jatuh berlutut putus asa. Neptunus yang kebetulan ada di sana bilang kalau monster di silikon itu super berbahaya. Eve nambahin kalau monster di sana kebal sama serangan non sihir. Makanya tanpa sihir, Deden itu jadi zona bunuh diri. Namun Ryota dengan setumpuk peluru spesial non sihirnya maju ke arah Reyes dan dengan tenang bilang kalau dia yang bakal nyelamatin Rosa di lantai 3. Ryota langsung tancap gas, lari menembus dungeon sambil nembakin monster-monster kebal itu dengan peluru spesialnya. Sementara itu, Emily dan Eve yang khawatir mutusin buat nyusul Ryota pakai gerobak ajaib. Di lantai 3, Ryota akhirnya nemuin Rosa yang tergeletak di tanah. Tapi sialnya, pas monster raksasa muncul, peluru spesialnya udah habis. Di tempat lain, Emily ngejelasin ke Eve kenapa dia harus bantu. Ryota ngingetin dia sama ibunya. Dalam sebuah kilas balik, kita ngelihat ibu Emily, seorang petualang hebat yang selalu nolongin orang lain. Suatu hari, buat ngelindungin para petualang lain, dia ngelawan seekor naga stray sendirian. Dia menang, tapi lukanya parah. Di saat-saat terakhirnya, dia cuma peduli sama keselamatan orang lain dan ngingetin Emily buat gak gegabah. Kembali ke masa sekarang, Emily ngeliat Ryota sebagai pahlawan yang sama seperti ibunya. Karena itu, dia ngerasa sekarang gilirannya buat ngebantu sang pahlawan. Ryota lagi lari pontang-panting dari kejaran monster. Peluru biasanya sama sekali gak mempan. Lalu tiba-tiba dia ketemu Emily dan Eve yang juga lagi dikejar zombie. Mereka langsung ngambil alih ngurusin Rosa, sementara Ryota ngadepin para stray. Emily nunjukin sebuah kotak kosong ngasih kode ke Ryota. Ryota langsung ngerti, dia sengaja mancing zombie stray yang dibawa Emily, nembak mereka, dan zombie itu pun ngedropin peluru api. Dia berhasil farming on the fly. Setelah beberapa saat, mereka semua berhasil keluar dari dungeon dengan selamat. Reyes di sini panik ngeliat kondisi Rosa yang parah, tapi Ryota nyuruh dia tenang. Dia pun ngeluarin peluru putih misterius tadi dan nembakinya ke Rosa. Ternyata itu adalah peluru penyembuh. Di sini kondisi Rosa pun langsung pulih seketika, coy. Ryota senyum lega karena mereka berhasil. Di momen itu, Emily seolah ngelihat bayangan ibunya di senyumnya Ryota. Ryota dengan rendah hati bilang kalau ide farming di tengah pertarungan itu idenya Emily.
Dia pun berterima kasih ke mereka berdua karena udah nyelamatin dia dan nawarin buat traktir makan. Tapi Emily nolak, dia bilang lebih baik mereka pulang karena dia yang mau masakin makanan buat pahlawannya. Petualangan Ryota terus berlanjut dan kali ini dia ngedapetin drop baru berupa semangka. Pas dia minta Eve buat menilainya, Eric si ahli kuliner tiba-tiba muncul dan nawarin diri buat jadi juri di tempat. Dengan sekali gigit, Eric langsung nangis bombay saking terharunya sama rasa semangka yang manis dan menyegarkan itu. Sontak orang-orang di toko langsung ngerubungin buat nyicipin, dan semangka itu jadi sensasi dadakan. Eve yang otaknya bisnis banget langsung gerak cepet nawarin kontrak eksklusif lagi ke Ryota. Ryota pun seneng banget ngedapetin sumber penghasilan baru yang bisa diandelin. Eve kemudian ngasih tahu kalau semangka itu drop dari lantai 5 Telulu. Dan dia nanya apa Ryota udah punya lisensi. Ternyata buat masuk ke lantai 6 ke atas di dungeon manapun, seorang petualang butuh lisensi khusus yang harus diperbarui setiap 5 level. Tanpa lisensi itu, para pedagang bahkan gak boleh beli item dari level-level di bawahnya. Mau gak mau, Ryota langsung ngurus lisensinya. Petugas penguji kelihatannya gak begitu terkesan pas denger pencapaian Ryota. Buat ujiannya, si petugas ngeluarin sebuah melon dari lantai 6 dan ngebiarin item itu jadi stray. Tugas Ryota yaitu buat ngalahin monster itu. Tapi dia wanti-wanti, monster dari lantai 6 itu levelnya beda jauh. Gak lama, melon itu berubah jadi metal slam. Emily langsung sadar kalau butuh monster itu kebal sama serangan fisik biasa. Tapi Ryota penasaran apa kekuatannya yang peringkat S bisa nembus pertahanan itu. Dia berhasil mukul mundur slam itu, tapi emang gak begitu efektif. Akhirnya dia ngeluarin senjatanya, dan dia pun nembak pakai peluru api, bikin slam itu panas membara. Lalu langsung dilanjutin sama peluru pembeku. Dan perubahan suhu es krim itu bikin logamnya jadi rapuh. Dan dengan sekali pukul, monster itu pun hancur berkeping-keping. Emily dan si petugas penguji cuma bisa melongo. Si petugas bilang selama 10 tahun jadi penguji, baru kali ini dia seimpresif itu. Di sini Ryota pun ngedapetin lisensinya dengan mudah. Otak Ryota mulai mikir cara buat ngedapetin lebih banyak drop, terutama pistol lagi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah diskusi sama Emily, mereka pun nekat beli seekor tuna raksasa seharga 1,5 juta piro. Mereka ngebayarin tuna itu buat jadi stray, dan muncullah seekor gorila raksasa lagi. Emily langsung trauma, tapi Ryota sekarang udah beda. Dengan santai, dia nembakin peluru pembeku, manjat tubuh gorila itu dengan lincah, dan ngalahinnya dalam sekejap. Gorila itu pun ngedrop pistol kedua. Di sini Ryota seneng banget, ngebayangin bisa dual wielding dan bikin combo-combo peluru yang keren banget. Tapi Emily malah khawatir, takut kekuatan sebesar itu bisa ngerubah Ryota buat jadi orang jahat. Balik ke Tsubame, Ryota ngeliat muka Eve lagi kusut. Ternyata lagi ada pemogokan. Beras yang cuma bisa didapat dari lantai 6 dungeon silikon, stoknya macet. Kelompok Albert yang monopoli lantai itu nuntut harga yang lebih tinggi dan nolak jualan kalau nggak mau diturutin. Ryota mutusin buat ngecek situasi. Di jalan, dia ketemu Neptunus yang ternyata tujuannya sama. Kata Neptunus, ini bukan pertama kalinya kelompok Albert bikin ulah. Jadi dia berencana buat ngehajar mereka semua. Tapi Ryota minta waktu buat nyelesain masalah ini dengan caranya sendiri. Sesampainya di lantai 6, anak buah Albert langsung nyuruh dia buat pergi. Di sini Ryota pun dengan tenang ngeluarin pistolnya. Mereka pun manggil bala bantuan siap buat tempur. Tapi Ryota malah nembakin 2 peluru yang di udara bergabung jadi satu. Seketika, semua orang di sana langsung tertidur pulas. Neptunus yang nonton dari tadi jadi bingung. Ryota pun ngejelasin kalau dia nemuin kombinasi baru, yang mana 2 peluru penyembuh kalau digabungin bakal jadi peluru tidur. Ternyata selama ini dia udah sering oprek-oprek peluru, nemuin berbagai macam efek kombinasi yang gak terbatas. Neptunus makin kagum sama si Ryota ini. Akhirnya mereka pun menggotong semua preman yang tidur itu keluar dari dungeon. Aksi Ryota ini narik perhatian orang penting. Dia ditemuin sama kepala dungeon Shikuro bernama Clint. Clint minta bantuan Ryota dalam pertempuran buat ngerebutin dungeon baru melawan kota tetangga yaitu Hetero. Jadi ceritanya, muncul dungeon baru persis di antara 2 kota yang ngedrop daging dan juga sayuran. Kepemilikan dungeon ini penting banget buat pemasukan dari pajak kota. Karena dropnya seimbang 50 dan 50, kepemilikan bakal ditentuin lewat kompetisi, yaitu kota mana yang bisa ngumpulin drop langka paling banyak dalam waktu tertentu, dialah pemenangnya. Clint ngedenger soal tingkat drop Ryota yang gila-gilaan, makanya dia mau nyewa Ryota jadi jagoan Shikuro.
Tawarannya menggiurkan. Ryota bakal tetap dibayar meskipun udah kalah. Tapi kalau menang, dia bakal ngedapetin pengecualian pajak seumur hidupnya. Lalu di sini, Ryota pun ngejelasin situasinya ke Emily, yang tentu aja ikut bangga. Tugas pertama Ryota adalah ngecek dungeon baru itu. Dia ngajak Emily buat ikut, tapi Emily ngerasa dia gak bakal banyak kebantu. Namun Ryota bersikeras, baginya Emily bukan cuma teman, tapi partnernya. Petualangan baru yang mempertaruhkan nasib seluruh kota pun akan segera dimulai, dan mereka akan menghadapinya bersama-sama. Ryota dan Emily memulai perjalanan mereka ke dungeon baru, yaitu Dungeon Silent. Di tengah jalan, Ryota heran kenapa alam liar di sekitar mereka begitu tandus. Emily menjelaskan kalau semua hal di sini pada akhirnya akan berubah jadi stray. Sadar betapa melelahkannya perjalanan antar kota, Emily iseng ngegambar tauge di tanah. Katanya itu adalah tauge penyemangat untuk siapapun yang lewat. Ryota tersenyum dan ikut menggambar taugenya sendiri. Malam harinya, Emily mendirikan kemah. Ryota kaget ngeliat tenda yang dibawanya super besar. Saat Ryota disuruh ngambil air, dia ngedenger suara palu berisik dari dalam tenda. Pas dia kembali, dia pikir akan merasakan sensasi berkemah di alam liar. Tapi begitu masuk ke dalam tenda, matanya melotot. Bagian dalamnya berperabotan lengkap kayak apartemen. Dan Emily sudah menyiapkan makan malam yang mewah. Emily cuma bilang kalau dia udah masukin semuanya ke ransel, meskipun agak berat. Dia bahkan bikin makanan penutup, bilang kalau ini perjalanan pertama mereka, jadi dia mau berusaha ekstra. Ryota cuma bisa berpikir betapa beruntungnya dia. Setelah makan, Emily mau membakar sampah mereka. Dia ngejelasin kalau sampah pun bisa berubah jadi stray, dan biasanya jadi monster yang kuat dan aneh. Tentu aja telinga Ryota langsung gatel gitu mendengar itu. Dia pun sengaja menaruh sampah di luar, dan bener aja, sampah itu berubah jadi monster Frankenstein. Ryota coba membakarnya, tapi apinya kurang kuat. Dia pun menggabungkan dua peluru api, menciptakan api neraka dahsyat yang melenyapkan monster itu. Keesokan harinya, mereka ninggalin wortel yang berubah jadi slime. Dari situ, Ryota dapat peluru hijau baru. Slime itu coba menghindar, tapi ternyata itu adalah peluru pelacak. Ryota seneng banget ngedapetin mainan baru, tapi Emily malah makin khawatir ngelihat betapa berbahayanya Ryota yang sekarang. Mereka akhirnya tiba di Silent yang dikelilingi banyak perkemahan. Di sana, mereka melihat tumpukan sampah raksasa. Seorang gadis penyihir yang bernama Selas berusaha membakarnya dengan sihir api neraka, tapi dia kelihatan kelelahan. Ryota langsung mengenali tatapan kosong di mata gadis itu, tatapan yang sama yang dulu dia miliki di kehidupan lamanya. Mereka pun nyamperin Selas dan nyuruh dia buat istirahat, tapi Selas keras kepala, takut stray akan muncul. Dia coba merapal mantra lagi, tapi akhirnya dia pun pingsan. Ryota mengingatkannya kalau terus-terusan begini bisa berakibat fatal. Karena Selas ini tetap ngotot, Ryota pun gak punya pilihan selain menembaknya dengan peluru tidur, memaksanya untuk istirahat. Setelah itu, Selas pun bangun di dalam tenda dan panik karena hari udah malam. Dia pun lari kembali ke tumpukan sampah, di mana stray udah mulai bermunculan. Tapi Ryota sudah di sana dengan santai membasmi para stray dan mengumpulkan drop mereka. Kemudian Ryota pun mentraktir Selas makan dan nawari bantuan. Selas menjelaskan kalau sampah menumpuk karena drop di Silent bebas pajak sampai kepemilikannya itu ditentukan. Jadi semua orang pada farming gila-gilaan. Keesokan harinya setelah istirahat yang cukup, Selas pulih sepenuhnya dan dia bisa membakar seluruh tumpukan sampah sekaligus. Emily menawarinya untuk tinggal di tenda super mereka sampai acara selesai. Dan di sini Selas pun setuju. Saat mengantar Ryota ke markas Shikuro, Emily melihat sebuah cincin seharga 1 juta piro di toko perhiasan dan bilang kalau cincin itu indah banget. Di markas, Ryota bertemu Duke, penanggung jawab dari Shikuro. Rencananya begini, Shikuro dapat jatah lantai ganjil, sementara Hetero lantai genap. Siapa yang dapetin drop langka lebih banyak di jatahnya, dia yang bakal menang. Petualang Shikuro akan mencari dan menahan monster langka, sementara Ryota yang akan memberikan pukulan terakhir. Tapi Hetero punya taktik licik. Mereka mengirim petualang dengan tingkat drop F untuk mencuri kill, memastikan tidak ada drop langka yang bakal jatuh. Dalam pertarungan pertama, Eugene dari Hetero hampir berhasil. Tapi Ryota dengan cerdik menggunakan peluru pelacaknya untuk menghancurkan inti monster tepat waktu. Shikuro pun ngedapetin poin pertama. Di sini Ryota dibayar mahal, dan malam itu dia kembali ke tenda sambil ngebawa cincin seharga 1 juta piro yang diinginkan sama Emily. Emily kaget dan menolak hadiah semahal itu, tapi Ryota bilang kalau Emily itu spesial baginya. Akhirnya Emily pun menerima cincin itu dengan hati yang berbunga-bunga. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Ryota dengan otak isengnya sempat mengubah cincin itu menjadi stray dan mengalahkannya lagi.
Hasilnya, cincin itu sekarang punya efek +1 untuk semua tingkat drop. Berkat itu, Emily yang tingkat drop hewannya level F untuk pertama kalinya berhasil mendapatkan drop daging. Di saat yang sama, mereka melihat tim Hetero akan mengalahkan monster langka. Emily tanpa ragu pun menyerbu masuk, memberikan cincinnya ke Ryota, dan Ryota langsung tahu maksudnya itu apa. Dia pun membukukan monster itu, sementara Emily mendaratkan pukulan terakhir. Di sini monster itu tidak menjatuhkan apa-apa. Hetero gagal lagi. Ryota kemudian menyarankan strategi kilat. Mereka menyapu bersih semua lantai ganjil sebelum Hetero sempat beraksi. Rencana itu sukses besar. Puncaknya saat Ryota mengalahkan Hydra di lantai 9 dengan satu tembakan peluru pelacak yang mengenai semua kepalanya. Lalu saat akan pergi, Eugene dan anak buahnya menyergap Ryota. Mereka menyegel sihirnya, berpikir pistolnya tidak akan berfungsi. Tapi mereka salah besar. Ryota yang lebih kuat tanpa senjata dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dia kemudian menunjukkan kalau pistolnya tetap berfungsi. Lalu dia pun menyembuhkan mereka. Ryota bilang dia mengerti perasaan mereka, tapi dia tidak bisa kalah karena ada seseorang yang menunggunya di rumah. Nah, perayaan kemenangan Shikoro ternyata terlalu dini. Tiba-tiba seorang Dungeon Master muncul di Selen, membuat dungeon tertutup untuk semua orang. Akibatnya, orang-orang jadi stres dan makan lebih banyak. Hal itu membuat masalah sampah Sela semakin parah. Aturannya, untuk melawan Dungeon Master dibutuhkan tim gabungan dari kedua kota, dan hanya 3 petualang peringkat tinggi yang boleh masuk. Hetero pun sengaja mengulur waktu. Ryota mau maju, tapi semua orang terikat aturan. Neptunus pun gak bisa bantu. Di saat genting itu, Emily menyatakan siap bertarung di sisinya. Silas juga ikut, bilang kalau Eugene yang tersentuh oleh kata-kata Ryota setuju untuk menggantikannya mengurus sampah. Silas pun menunjukkan statistiknya yang ternyata dia ini adalah peringkat A, membuatnya lolos kualifikasi. Di sini mereka bertiga, Ryota, Emily, dan Silas memasuki Selen. Sang Dungeon Master, seekor kuda hitam bernama Bighorn, muncul. Pertarungan berlangsung sengit. Bighorn itu punya perisai kuat dan mengeluarkan segel yang menurunkan statistik mereka sebanyak 2 peringkat. Silas hampir kehabisan energi. Ryota menyuruhnya istirahat, mengakui betapa besar bantuannya. Tersentuh oleh kebaikan Ryota, Silas memaksakan diri melewati batasnya dan mengeluarkan satu mantra api neraka terakhir yang menghancurkan perisai Bighorn. Di sini Emily pun meminjamkan palunya pada Ryota, yang kemudian menerjang maju dan menghancurkan tanduk Bighorn, mengakhiri pertarungan ini. Sebagai hadiah, mereka memberikan drop Bighorn pada Silas, yaitu sebuah item yang membuatnya bisa menggunakan sihir level 1 tanpa batas. Dengan kalahnya sang Dungeon Master, Selen pun resmi menjadi milik Shikoro. Perselisihan pun berakhir. Kembali di perkemahan, Silas dengan mudah mengurus sampah menggunakan kekuatan barunya. Ryota memberitahunya bahwa besok mereka akan kembali ke Shikoro dan memintanya untuk bergabung dengan party mereka. Silas dengan senang hati menerima tawaran itu. Di sini Emily pun menyambutnya sebagai anggota baru dari keluarga mereka, siap menantikan petualangan mereka selanjutnya bersama-sama. Sementara itu di tempat lain, kita melihat Silas lagi makan wortel dengan muka yang sedih. Rasanya gak enak. Dia berharap Ryota segera kembali biar dia bisa makan wortel es strength yang lezat itu lagi. Dia udah kayak orang sakau sama wortel. Tak lama kemudian, Ryota dan partinya tiba kembali di Shikoro. Begitu mereka masuk kota, semua mata langsung tertuju pada Silas, terpikat oleh kecantikannya. Mereka lalu bertemu dengan Eve yang kaget ngelihat anggota baru di partinya Ryota. Ryota menjelaskan kalau Silas adalah anggota baru mereka. Eve yang kelihatan sibuk cuma bilang ke Ryota buat mampir ke tokonya nanti karena dia butuh bantuan untuk festival panen sebelum akhirnya pergi terburu-buru. Penasaran, mereka bertiga pun mulai cari-cari info soal festival itu. Ternyata festival panen adalah acara besar di mana berbagai item drop dipajang di sebuah arena untuk sengaja diubah menjadi stray. Para petualang kemudian akan bertarung melawan stray-stray itu sebagai tontonan publik. Sambil ngumpulin info, Ryota diem-diem juga farming benih di Nyonium, memanfaatkan waktu buat memaksimalkan statistik kecepatannya. Tiba-tiba stray dari hasil farmingan Ryota pun muncul. Dia langsung menyerang, dan Emily dengan santai menenangkan Silas yang kelihatan khawatir. Stray itu menjatuhkan jenis peluru baru yang misterius. Belum sempat Ryota memeriksanya, sebuah ledakan besar terjadi di kota. Seekor stray raksasa muncul. Emily dan Silas langsung menyerang, tapi serangan mereka berhasil ditahan.
Saat Stray itu mau menyerang balik Emily, Ryota mendorongnya menjauh, melempar monster itu ke atas dan menembaknya dengan peluru baru tadi. Peluru itu ternyata adalah peluru pengikat yang langsung melumpuhkan gerakan si monster. Ryota kemudian menghabisinya dengan peluru penghapus, dan monster itu pun menjatuhkan sebuah kantong ajaib yang bisa mengumpulkan drop item secara otomatis. Sebuah upgrade quality of life yang sangat-sangat berguna. Sayangnya di tengah pertarungan itu, palu kesayangan Emily rusak parah. Keesokan harinya mereka pun pergi ke pandai besi bernama Smith. Smith nawarin buat bikinin Emily palu baru dengan syarat Emily mau jadi model buat iklan bisnisnya. Di sini Emily pun setuju. Sementara itu Ryota kembali ke Nyonium dan ketemu rombongan Putri Margaret. Bisnis kotak udara mereka ternyata lagi seret. Ryota pun iseng ngasih saran buat coba jualan drop hujan. Tepat di saat itu, Margaret diserang monster. Ryota menyelamatkannya dan sebagai ucapan terima kasih, Margaret memberinya sebuah cincin. Di lain tempat, Emily lagi nyobain gagang palu barunya saat Celeste tiba-tiba masuk nyariin Ryota. Tapi Ryota udah keburu pergi ke toko Eve. Di sana, Eve minta tolong kepada Ryota buat ngumpulin drop-drop langka untuk festival. Dan tentu aja dengan bayaran yang mahal banget. Ryota pun di sini langsung setuju coy. Salah satu item di daftar Eve adalah drop dari Stray yang berasal dari uang. Ryota pun memancingnya. Uang itu berubah jadi seekor burung lincah yang susah ditebak. Tapi dengan peluru pelacak, Ryota berhasil mengalahkannya. Dropnya adalah sebuah ramuan yang bisa meningkatkan tingkat drop tanaman sebanyak 3 peringkat untuk sementara. Tepat saat itu, Celeste akhirnya nemuin Ryota dan langsung meluk dia nagih jatah wortel. Sambil ngasih wortel, Ryota iseng nanya kenapa Celeste ini gak minta tolong partinya sendiri. Ternyata Celeste ini udah ninggalin partinya karena gak ada yang seobsesi dia sama wortel. Dalam sebuah kilas balik, kita ngeliat Celeste muda yang benci banget sama sayuran. Dia kabur dari partinya dan berpetualang sendiri. Dia lalu ketemu seorang anak laki-laki misterius yang muncul dari drop monster. Setelah Celeste melindunginya, anak itu minta diajarin cara bertarung. Dan para monsternya mereka kalahkan pun menjatuhkan wortel. Celeste yang jijik nyuruh anak itu buang wortelnya. Tapi anak itu masak Celeste buat nyobain. Dan saat itulah hidup Celeste berubah. Rasa wortel itu ternyata enak banget. Mereka setuju buat bikin party. Tapi tiba-tiba anak itu lenyap begitu aja. Kembali di masa sekarang, Celeste pun cerita kalau anak itulah yang membuatnya jatuh cinta pada wortel. Tapi masalahnya, tingkat drop tanamannya itu cuma D. Jadi dia cuma bisa ngedapetin wortel biasa yang rasanya ya gak enak gitulah. Merasa iba, Ryota memberikan ramuan yang baru didapat. Tingkat drop Celeste ini langsung melonjak ke peringkat A. Dia pun mencoba mengalahkan Slam dan akhirnya untuk pertama kalinya dia bisa mendapatkan wortel lezat hasil usahanya sendiri. Saking senengnya, Celeste mohon-mohon buat gabung dengan party Ryota. Dengan berat hati dan sedikit pasrah, Ryota pun setuju. Kemudian dia pulang ke rumah, di mana Emily dengan bangga nunjukin palu barunya. Tapi pemandangan selanjutnya adalah Celeste yang lagi nempel ke Ryota. Momen canggung pun terjadi. Ryota menjelaskan kalau Celeste sekarang adalah anggota baru mereka. Emily dengan hatinya yang lapang langsung menyambutnya. Keesokan harinya, badai sihir datang lagi dan Celeste langsung merasa gak enak badan. Ryota pun membuat keputusan besar. Mereka butuh rumah yang lebih besar dan lebih baik, yang bisa melindungi keluarganya dari efek badai sihir. Mereka di sini pun menemukan sebuah rumah yang sempurna dan Celeste langsung merasa lebih baik begitu masuk. Tapi biaya sewanya sekitar 400.000 piro per bulan. Emily dan Celeste pikir itu terlalu mahal, tapi Ryota sudah membulatkan tekadnya. Dia mengambil rumah itu, mengatakan kalau dia ingin punya rumah yang bisa membuat keluarganya tersenyum. Dengan festival panen yang semakin dekat, party Ryota yang kini beranggotakan 4 orang bersiap di rumah baru mereka, siap untuk mengumpulkan semua drop langka dalam daftar EV dan menghadapi tantangan apapun yang datang selanjutnya. Di lantai 7 Telulu, party Ryota berpapasan dengan si Kapten Galak dan para petualang pemula yang dulu mereka temui. Kali ini, si Kapten malah nangis terseduh-seduh, bilang kalau dia bangga ngelihat anak buahnya jadi lebih kuat. Para pemula itu pun ikut terharu, sementara Ryota cuma bisa geleng-geleng kepala, mikir kalau mereka udah kena cuci otak total. Tak lama mereka bertemu dengan slime merah muda. Ryota langsung menembaknya, tapi anehnya slime itu jadi kebal. Celeste dengan sigap menyuruhnya berhenti. Dia menjelaskan kalau slime jenis ini punya mekanisme pertahanan yang unik. Saat sekarat, ia jadi kebal terhadap serangan dari orang terakhir yang memukulnya. Ini adalah monster yang memaksa adanya kerja tim. Di sini Celeste pun menghabisi slime itu dengan sihir apinya. Mereka pun di sini langsung menerapkan strategi baru. Dan lain muncul, Emily maju menghajar
mengejarnya dan Ryota yang memberikan pukulan terakhir. Dropnya adalah setumpuk bawang. Mereka sadar dengan kerja tim, monster-monster ini jadi gampang banget itu buat dikalahkan. Tiba-tiba Ryota terpental oleh serangan mendadak, yaitu seekor slime aneh yang bukan slime biasa. Ini adalah monster langka. Jelas memperingatkan kalau monster ini punya kemampuan memantulkan kerusakan saat sekarat. Celeste yang ternyata pernah melawannya langsung mengambil alih komando. Dengan panduan Celeste, mereka berhasil mengalahkannya. Dropnya adalah sebuah permata yang bisa memantulkan kerusakan jika dipakai. Ryota langsung menjualnya ke Eve yang mengenalinya sebagai drop super langka bernama air mata salon. Harganya sekitar 3 juta piro. Dengan uang baru itu, Ryota langsung berinvestasi. Dia pergi ke Nyonium dan mengalahkan kerangka merah yang menjatuhkan benih peningkat energi alias mana. Ini membuatnya berpikir bagaimana cara dia yang level 1 bisa belajar sihir. Silas pun bilang ada buah ajaib langka seharga 3 juta piro yang bisa mengajarkan mantra acak. Ryota langsung membelinya. Tapi bukannya langsung dimakan, Ryota dengan otak gamernya malah mengubah buah itu menjadi stray. Buah itu pun berubah menjadi bola logam yang meniru 80% statistik Ryota. Itu menjadikannya lawan yang sepadan. Setelah pertarungan sengit, dia pun berhasil menang. Dropnya adalah buah ajaib lagi, tapi kali ini kelihatannya berbeda. Ryota pun memakannya. Beberapa waktu kemudian dia pamer ke Emily kalau dia sekarang bisa pakai 2 mantra. Mantra pertama adalah pemotong angin. Itu merupakan sihir serangan biasa. Mantra kedua sedikit aneh, namanya adalah reservasi. Dia merapalkannya pada seekor slime. Lalu Emily lah yang menghabisinya. Slime itu menjatuhkan kentang dalam jumlah masif. Ternyata mantra reservasi menerapkan tingkat drop es milik Ryota kepada siapapun yang memberikan pukulan terakhir. Ryota awalnya mikir mantra ini gak berguna, tapi Emily langsung sadar potensinya. Ini adalah alat power leveling terbaik untuk teman-temannya. Kembali ke toko Eve, mereka melihat seorang gadis bernama Alice ditolak oleh para petualang karena level maksimalnya hanya 2. Si kapten udah cuci otak, hampir aja merekrutnya. Jelas dengan niat buruk. Ryota yang gak tahan melihatnya langsung maju dan menghentikannya. Dia bilang kalau dia yang mau Alice bergabung dengan partinya. Eve pun mendukung, bilang kalau parti Ryota adalah yang terbaik di kota. Si kapten pun di sini akhirnya pergi dan Ryota menyambut Alice. Mereka membawa Alice ke Nyonium untuk naik level. Di sana, Alice mengungkapkan bakat tersembunyinya, yang mana dia lahir di dungeon dan bisa merasakan lokasi para monster. Dan bener aja, dia bisa menunjukkan posisi sekelompok kerangka dengan akurat. Ryota pun mengingat para kerangka itu dan membiarkan Alice menghabisi mereka. Meskipun udah mencapai level maksimal, statistik tetap buruk. Tapi Alice bilang ada makhluk bernama Bonesi yang memanggilnya. Mereka pun kembali ke dalam dan Alice menuju seekor kerangka. Dia mengalahkannya dan kerangka itu pun menyusut jadi versi mini, menjadi teman pertamanya. Di sini diketahui kalau ternyata Alice adalah seorang monster tamer. Mereka pun lanjut ke Telulu. Di sana monster bernama Jiggly memanggil Alice. Bonesi yang kini bisa berubah jadi ukuran manusia maju bertarung dan berhasil menang. Jiggly pun berubah menjadi slime kecil dan ikut menjadi pelarian Alice. Malam itu Ryota merenalkan Alice kepada semua anggota party di rumah mereka. Tanpa ragu, Emily, Silas, dan bahkan Celeste menyambutnya dengan hangat ke dalam keluarga mereka yang aneh dan luar biasa. Parti Ryota kini lengkap, yaitu seorang petani dengan drop dewa, seorang gadis palu super kuat, seorang penyihir elit, seorang ahli bela diri penggila wortel, dan seorang penjinak monster dengan peliharaan kerangkanya. Petualangan mereka pun masih jauh dari kata selesai. Singkat cerita, saatnya festival panen pun tiba. Ryota dan Emily sedang asik jalan-jalan melihat kios. Ryota membelikan lonceng kecil untuk Emily, yang dengan senang hati langsung menempelkannya di palu barunya. Di tengah keramaian, Alice menarik mereka ke sebuah kios aneh yang menjual kotak-kotak misterius. Kata si pemilik, kotak itu bisa memunculkan monster yang memberikan banyak banget SP. Penasaran, Ryota pun membeli satu. Kotak itu pun berubah menjadi seekor tikus. Ryota langsung menggunakan peluru pengikat dan mantra reservasi, memberikan Emily untuk menghabisinya. Dropnya di sini adalah peluru penguat. Awalnya Ryota bingung karena tidak terjadi apa-apa, tapi saat dia menembakkan peluru biasa, kekuatannya jadi berkali-kali lipat lebih dahsyat. Ternyata peluru itu berfungsi sebagai booster untuk tembakan berikutnya. Lalu tiba-tiba kota jadi panik. Seekor stray aneh muncul. Tiap kali diserang, monster itu malah tumbuh semakin besar. Di saat genting, Neptunus datang membantu.
Timnya memberinya sayap sihir dan dia terbang ke udara. Dengan kerjasama yang epik, Ryota mengikat monster itu dan Neptunus melancarkan serangan sinar energi yang menghancurkan dalam sekali serang. Setelah itu Ryota menelakkan seluruh partinya pada Neptunus dan sekali lagi dengan sopan menolak ajakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Mereka lalu melanjutkan untuk menikmati festival. Alice dengan indera uniknya merasakan kehadiran monster yang membawa mereka ke arena pertarungan. Ryota pun memutuskan untuk ikut serta dan memilih Celas sebagai pasangannya karena pengetahuannya yang luas soal monster. Penonton di sini bersorak saat mereka dengan mudah mengalahkan para Stray. Ryota memuji Celas membuatnya sangat senang. Hadiah kemenangan mereka adalah satu set kembang api. Malam itu, saat mereka bermain kembang api, Alice tiba-tiba masuk ke dalam kondisi seperti kesurupan. Dia bilang ada seseorang dari Nonium yang memanggilnya. Keesokan harinya, sebuah krisis pun melanda. Clint memberitahu Ryota bahwa tidak ada satupun monster di semua dungeon yang menjatuhkan item. Ini adalah bencana ekonomi. Party Ryota mengujinya sendiri. Para petualang lain pulang dengan tangan hampa. Tapi saat Ryota iseng menembak slam untuk Celeste, slam itu secara ajaib menjatuhkan Wortel. Disinilah Ryota menyatukan semua petunjuk. Panggilan misterius dari Nonium, dungeon yang secara alami tanpa drop bagi orang lain, dan krisis saat ini. Penyebabnya pasti ada di Nonium. Tanpa buang waktu, dia pun langsung berlari ke sana sendirian. Di lantai 4, dia pun bertemu dengan seorang gadis misterius. Dia adalah sang Dungeon Master. Tapi semua pelurunya, bahkan yang spesial sekalipun, hanya menembus tubuhnya seolah dia hantu. Setelah dihajar habis-habisan, Ryota hampir menyerah. Tapi dia sadar satu pelurunya sempat mengenainya, yaitu peluru pelacak. Di sini dia pun menemukan triknya. Sang Dungeon Master hanya akan menjadi fisik pada saat dia akan menyerang. Di momen itulah peluru pelacak yang sudah ditembakkan akan langsung mengunci dan mengenainya. Dengan strategi berlian ini, dia pun berhasil melemahkan lawannya. Setelah kehabisan peluru pelacak, dia menghabisi Dungeon Master itu dengan pertarungan jarak dekat yang diakhiri dengan sebuah sundulan kepala. Ryota pun di sini langsung pingsan dan bangun di pangkuan Emily. Krisis di sini telah berakhir. Drop telah kembali. Emily lega, tapi juga memarahinya karena terlalu nekat. Sang Dungeon Master itu ternyata menjatuhkan sebuah cincin yang aneh. Keesokan harinya, Ryota menguji cincin itu. Ternyata cincin itu punya kemampuan luar biasa, yaitu mengubah monster yang dikalahkan menjadi kristal SP. Dia lalu bertemu dengan Putri Margaret yang ternyata udah mencapai level 924, tapi semua statistiknya masih F. Merasa kasihan, Ryota berinya satu kristal. Ajaibnya, Margaret tidak hanya naik level, tapi statistiknya juga ikut naik peringkat. Ternyata, dia adalah tipe late bloomer, yang mana potensi sejatinya baru terbuka. Melihat ini, Ryota mendapatkan ide paling gilanya. Dia membeli semua mortal dan tauge di kota, mengubahnya menjadi stray raksasa, lalu mengubah monster-monster itu menjadi gunung kristal SP. Dia pun di sini memulai sesi power leveling besar-besaran untuk partinya. Di akhir hari, semua gadis di partinya telah mencapai level maksimal. Celas menangis bahagia karena akhirnya punya statistik drop di atas level F. Emily merasa sedikit sedih karena hanya Ryota yang tidak bisa naik level. Tapi Ryota bilang pengalaman bersama mereka jauh lebih berharga daripada dia naik level. Dengan kekuatan ketenaran yang baru, mereka dengan mudah mendapatkan lisensi untuk Emily dan juga Celas. Ryota di sini pun menyarankan agar mereka semua mencoba berburu solo selama seminggu untuk melihat potensi penghasilan masing-masing. Hasilnya fantastis. Dengan Ryota sendiri menghasilkan sekitar 2 juta peru sehari. Dengan uang yang melimpah itu, Ryota membelikan gerobak ajaib model terbaru untuk semua orang. Gerobak ini bahkan punya fitur teleportasi item langsung ke rumah. Dia juga membuat kesepakatan bisnis dengan Eve, menjadikannya manajer inventaris mereka, dan secara resmi menyebutnya ke dalam keluarga besar mereka. Mereka pun mengadakan pesta penyambutan untuk Eve, tapi gak disangka Neptunus ikut muncul. Lalu Margaret juga datang untuk berterima kasih. Kemudian si membuat gerobak, bahkan Clint pun datang juga. Rumah baru mereka tiba-tiba penuh sesak dengan semua orang yang hidupnya telah disentuh oleh Ryota. Melihat semua wajah yang tertawa di sekelilingnya, Ryota merenungkan perjalanannya dari seorang pekerja kantoran yang kelelahan hingga menjadi pahlawan yang dikelilingi oleh keluarga yang luar biasa. Dia berpikir